saya Fatimah Aziza, saya dari kelas 3 PAID. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Sumber Belajar PAI berbasis multimedia. Yang pertama, soalnya adalah jelaskan pertimbangan utama jika Anda akan mengembangkan sumber belajar PAI berbasis multimedia. Yang pertama jawabannya adalah analisis linear karakteristik atau analisis karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik umum, kemampuan awal peserta didik, serta kebutuhan pembelajaran hasil analisis karakteristik peserta didik itu sendiri. Yang kedua ada state objektif atau penetapan tujuan pembelajaran. Tujuan merupakan pernyataan yang menunjukkan perilaku dan kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setelah mengikuti serangkaian proses instruksional. Perumusan tujuan akan memberikan arahan atas tindakan yang telah dilakukan. Sering dengan penetapan tujuan pembelajaran ini, dalam prosesnya harus memperhatikan beberapa aspek yang menjadi landasan dasar. Yang ketiga ada select, modify, or design atau pemilihan metode, media, dan bahan. Di dalam mengimplementasikan metode dan media pembelajaran dalam sebuah desain pembelajaran, peneliti pada tahapan sebelumnya telah melakukan analisis dan menetapkan tujuan yang dijabarkan dalam indikator pencapaian pembelajaran. Pada tahapan selanjutnya, penetapan tujuan yang ini akan digunakan sebagai landasan dalam pemilihan metode maupun media pembelajaran. Soal yang nomor 2 adalah, jika Anda sebagai guru PAI sumber belajar berbasis multimedia, apa yang akan Anda kembangkan untuk pembelajaran fikih, SKI, dan akidah akhlak, serta jelaskan bagaimana bentuk dan penggunaannya. Ya, di sini saya tuh mengambil teks, gambar, suara, animasi, dan video. Yang pertama ada teks. Teks itu merupakan bentuk media yang paling umum digunakan dalam menyajikan sebuah informasi, baik yang menggunakan model baris, perintah, atau GUI, atau teks dapat disajikan dengan berbagai bentuk, font, maupun ukuran. Dan selanjutnya ada gambar. Secara umum, gambar atau grafik berarti still image seperti foto dan gambar. Manusia sangat berorientasi pada penglihatan atau visual oriented, dan gambar merupakan sarana yang sangat baik untuk menyajikan informasi. Semua objek yang disajikan dalam bentuk gambar tidak mempunyai hubungan langsung dengan waktu. Atribut dari gambar sendiri tergantung terhadap resolusi gambar yang kedalaman bit gambarnya. Dicontohkan dalam perbandingan perbedaan output antara web browser, printer, dan high-end image test. Hal tersebut tidak lepas dari pengaruh warna seperti B atau W, RGB, atau CMYK, dan yang selanjutnya ada suara. Fenomena fisik yang dihasilkan oleh getaran benda, getaran untuk benda yang berupa sinyal analog dengan amplitude yang berupa secara kontinu terhadap waktu. Penyajian suara merupakan cara lain yang untuk memperjelas pengertian untuk informasi. Contohnya adalah narasi merupakan kelengkapan dari penjelasan yang dilihat melalui video. Suara dapat lebih menjelaskan karakteristik suatu gambar, misalnya mic dan suara efek atau sound effect, maupun suara asli atau real sound. Authoring software yang digunakan harus mempunyai kemampuan untuk mengontrol recording dan playback. Yang selanjutnya ada animasi. Animasi dapat diartikan sebagai sebuah objek yang bergerak dinamis dan tidak statis. Objek dapat berupa teks maupun berbentuk yang lainnya. Bentuk-bentuk gerak animasi sangat banyak jenisnya dan tentu saja tidak dapat dihitung. Animasi adalah proses penciptaan efek gerak
atau efek perubahan bentuk yang terjadi selama beberapa waktu. Animasi bisa berupa gerak sebuah objek dari tempat yang satu menuju tempat yang lain, atau perubahan warna, atau perubahan bentuk penggunaan mention, shape, atau action button sebagai konsep animasi tersebut. Yang selanjutnya ada video. Video adalah teknologi untuk menangkap, merekam, dan memproses, mentransmisikan, dan menata ulang gambar yang bergerak. Biasanya menggunakan film seluloid, sinyal elektronik, atau media digital. Video sendiri sangat erat kaitannya dengan motion atau sound seperti pada video analog dan video digital. Ketiga, saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu menjelaskan apa yang dimaksud dengan artificial intelligence dan apa saja sih karakteristiknya. Bagaimana pendapat Anda jika artificial intelligence atau AI tersebut digunakan dalam pengembangan sumber belajar dan juga dalam pembelajaran? Teknologi kecerdasan buatan semakin berkembang saat ini, seperti artificial intelligence atau AI yang sedang banyak dibicarakan. AI merupakan kemampuan komputer atau robot yang dikendalikan oleh komputer untuk melakukan tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia dengan kecerdasannya. Karakteristik AI sendiri meliputi kemampuan untuk merasionalisasi dan mengambil tindakan yang memiliki peluang terbaik untuk mencapai tujuan tertentu. Artificial intelligence atau AI terus berkembang untuk menguntungkan banyak industri yang berbeda. Mesin ditransfer menggunakan pendekatan lintas disiplin yang berbasiskan pada matematika, ilmu komputer, linguistik, psikologi, dan masih banyak lagi. Sejarah AI sendiri adalah istilah artificial intelligence sering digunakan pada proyek pengembangan sistem serupa dengan proses intelektual yang menjadi karakteristik manusia, yaitu kemampuan bernalar, menemukan makna, menggeneralisasi sampai belajar dan pengalaman manusia. Perkembangan komputer digital pada tahun 1940-an memperlihatkan bahwa komputer dapat diprogram untuk melakukan tugas yang sangat kompleks dengan baik. Tapi, dalam mengalami kemajuan dan perkembangan dalam kecepatan memprosesnya dan kapasitas memori, belum ada program yang dapat menandingi kecerdasan manusia secara luas. Kecerdasan buatan ini biasanya diterapkan pada game, terjemahan bahasa, expert system, dan robotika. Selain itu, beberapa program telah mencapai tingkat kinerja ahli dan profesional manusia dalam melakukan tugas spesifik tertentu, seperti meliputi diagnosis medis, mesin pencarian, pengenalan suara, atau tulis tangan. Yang selanjutnya ada pendapat tentang AI sendiri. Kehadiran teknologi AI merupakan sebuah terobosan di bidang teknologi pendidikan untuk memudahkan peserta didik dalam pembelajarannya atau dalam pembelajaran AI sendiri. Penggunaan teknologi dengan bijak dan terkendali dapat memicu akselerasi pendidikan, kemunculan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI juga dapat menanamkan sifat mandiri dalam diri seorang peserta didik atau pelajar. Guru tidak dibebani peran yang begitu dominan, namun tugasnya menjadi spesifik dalam lingkup memberikan pencerahan dengan kata kunci yang
substansial. Pangkal dari setiap pemanfaatan teknologi bagi guru tetap mengedepankan esensi dari mengajar, yaitu menata moral dan perilaku dari pelajar. Adapun bagi pelajar, adanya teknologi pendidikan dapat membantu mereka dalam mengontrol dan memantau pembelajaran mereka sendiri, memungkinkan mereka untuk hidup dan bekerja dengan baik di masa depan itu sendiri. Mungkin itu adalah jawaban UAS dari mata kuliah multimedia berupa sumber belajar KI berbasis multimedia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.